Peristiwa ini saya alami sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA. Jadi waktu itu hari Sabtu sore, saya bersama teman saya berencana untuk berkemah di daerah perkampungan saya. Jadi kami ingin menghabiskan malam minggu kami di perkemahan. Jadi sebagaimana layaknya anak-anak desa zaman dulu, kami membuat api unggun, bakar jagung, singkong, juga bakar ubi, hasil mencuri di kebun milik kakek teman saya. Malam itu semua berjalan lancar sampai sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba terdengar suara gamelan. Nah, kami yang asli orang di kampung itu sudah sangat mengerti dengan pertanda itu. Biasanya kalau ada terdengar suara gamelan itu, biasanya akan terjadi sesuatu. Jadi saya dengan teman saya waktu itu cuma bisa berdoa, moga-moga tidak ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Esok paginya, yaitu di hari Minggu, seperti biasa kami bangun subuh bersama, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian berjalan bersama-sama di tepi danau sembari menikmati pemandangan yang indah dan sejuknya udara di Rawa Pening. Di tengah perjalanan pulang dari danau, saya berpapasan dengan beberapa anak seumuran anak SMP yang berjumlah 5 orang. Jadi saya ingat betul hal itu. Mereka menuju danau. Mereka berjalan dengan gaya dan angkuh ala preman kampung yang merasa jago. Mereka berjalan waktu itu memenuhi jalan dan tidak mau memberi saya jalan. Saya sih tidak ambil pusing waktu itu. Cuman saya hanya bertanya dalam hati, siapa dan dari mana mereka ini? Karena jika memang dari desa kami, tentulah kami mengenal mereka. Mengingat pada saat itu desa saya tidak seramai sekarang. Kemudian saya pulang menuju rumah nenek saya, yang rumahnya tidak jauh dari stasiun Tuntang. Saat sedang asik-asiknya nonton film Doraemon, tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Ritme seperti itu adalah suatu tanda bahwa ada seseorang yang kecelakaan atau tenggelam. Nah, paman saya langsung bangun dan berlari ke arah sungai, sedangkan saya ngikuti dari belakang, berusaha sekeras mungkin agar tidak tertinggal jauh. Dengan hitungan detik, para tetangga sudah pada keluar rumah mencari titik kejadian yang mengakibatkan kentongan
di pinggir sungai dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Di sana saya melihat 4 orang anak yang berpapasan tadi dengan saya. Waktu pagi tadi, mereka basah kuyup, tergeletak lemas di pinggir sungai. Ditemui seorang pemancing yang juga basah kuyup dengan napas terengah-engah. Hanya 4 orang anak, berarti masih ada 1 orang lagi yang tersisa dan belum diselamatkan. Orang dewasa yang lain langsung menceburkan diri, menyelam di air yang keruh itu, berusaha untuk mencari anak yang masih tenggelam. Tapi sia-sia, sudah terlalu lama. Sudah tidak mungkin dia dapat diselamatkan. Akhirnya beberapa orang mengambil perahu dan tongkat dari bambu panjang yang akan digunakan untuk mendayung perahu, sekaligus untuk merasakan kontur permukaan dasar sungai untuk mencari mayat. Mereka terus menyusuri di sekitar lokasi kejadian dan ke arah hilir. Jika saja mayat anak tersebut terseret arus sungai, mengingat pada saat itu debit air sedang tinggi. Namun hingga jam 2 siang masih juga belum ditemukan. Padahal tim SAR dan beberapa orang yang dianggap pintar sudah pada datang dan ikut mencari mayat. Nah, menjelang sore, sebut saja namanya Leipan, nelayan desa saya yang ikut mencari mayat, iseng mendayung perahunya ke arah hulu, berlawanan dengan arus air. Sekitar 200 meter dari di lokasi kejadian, ketika tongkatnya dirasakan menyentuh sesuatu yang ganjil, "Ketemu!" katanya berteriak. Dia langsung menceburkan diri, dan beberapa saat kemudian dia naik lagi dengan membawa mayat anak yang tertinggal itu, yang sudah menjadi mayat. Mayat si anak itu pun dinaikkan ke daratan, dan pada saat itulah saya bersama puluhan penduduk lainnya yang menyaksikan melihat sesuatu yang membuat kami ngeri. Mayat si anak yang sudah kaku itu ditemukan dalam keadaan posisi lutut ditekuk, kedua tangan berada di belakang seperti diikat tali yang tidak nampak, dan kepalanya tertunjuk. Ya, mayat si anak berada dalam posisi berlutut, seperti diikat layaknya tahanan. Dan secara logika, mayat itu tidak mungkin ditemukan di lokasi yang berlawanan dengan arus air sungai. Nah, menurut cerita dari keempat anak yang selamat tadi, mereka itu diajak oleh seorang kakek tua dituntun ke sungai di lokasi mereka tenggelam. Katanya di sana banyak ece atau kerang sungai yang dapat dengan mudah diambil. Mereka berlima merasa bahwa mereka dibawa ke lokasi itu. Mereka lihat airnya tenang dan jernih, sehingga mereka dapat melihat dasar sungai yang terlihat dangkal. Namun anehnya, saya dan teman-teman saya yakin bahwa waktu itu, pada saat kami bertemu mereka hanya berlima dan tidak melihat ada kakek tua itu.
Pemancing yang menyelamatkan mereka itu juga mengakui kalau dia hanya melihat mereka berlima datang ke pinggir sungai dan langsung melepaskan baju lalu menceburkan diri. Lalu, siapa kakek misterius di danau rawa pening itu? Ya, hanya Allah yang tahu. Yang saya tahu pada saat malam itu, rawa pening kembali memperdengarkan tabuhan gamelan.